Selalu ada keharuan ketika berbicara mengenai Indonesia, berbicara tentang gunung, adat budaya, dan seluruh hal tentang Indonesia. Semoga apa yang diperbuat oleh Samawe Adventure melakukan ekspedisi 30 gunung beserta dengan seluruh kekayaan yang berada di Indonesia bisa membuka cakrawala baru khususnya untuk generasi penerus kita agar lebih mencintai bangsanya, agar lebih mencintai kultur budayanya, lebih mencintai negaranya. Indonesia luas, bro. Sekarang Samawe akan menjelajahi 30 dulu. Nanti sisanya ajak dan kita Pancakaki Gede Pangrango. Semoga ekspedisinya lancar, aman, selamat berangkat sampai pulang. Selamat untuk Samawe Adventure, tetap sehat, tetap solid, dan membawa berkah untuk semuanya. Terima kasih, salam damai Indonesia. Saya juga kan lihat penanaman pohon ya. Maksudnya di sini kan baru masih kecil-kecil banget ya masih. Pembangunan dimulai di Februari 2018 tanggal 20 ya. Itu merevitalisasi gagasan aja. Iya, gagasan. Kalau revitalisasi kedua sudah direspon oleh pemerintah pusat, itu di sini ada PUPR, ada BPDAS, itu 2019. Itu total. Makanya di sini kan ada saung-saung lah ya, kayak pondok kayak gitu. Kalau yang itu enggak ya, kita yang bikin ya. Nah, terus ini ada ini kayak pulau ini nih, dibikin pulau. Bentuknya kan kepala elang. Oh. Kalau dia dari atas kepala elang. Okay. Nah, itu kan itu mereka lah. Dan kami para relawan itu urusan mereka, budgeting saya nggak mau tahu. Yang paling saya pengen sampaikan bahwa ini loh Pak, kalau boleh saya ngomong ke Pak Presiden gitu, Pak Presiden ini loh yang harus direspon. Ya makanya kan lahir dari pusat itu revitalisasi kedua waktu itu 2019. Pasti kan ACC-nya Pak Presiden, nggak mungkin kan gitu. Nah ini yang sangat saya perlukan, bahwa berbuat sesuatu itu tidak berpikir dulu ngomongin profit gitu. Kalau bahasa 0 rupiah, kami 0 rupiah di sini. Memulainya gitu loh, 2018 itu. Bermodal parang. Bermodal parang, bermodal semangat gitu. Jujur aja ya, makannya pun saya dikasih ransum itu apa? T2 itu loh, makanan militer. Ya karena bapak kami punya itu ya saya makan, dan itu bersyukur gitu loh. Dan kami tidak pernah mengajukan proposal macam-macam. Ya udah jalanin aja. Toh ketika orang sudah tahu kami bekerja, mereka juga mau meresponnya. Buktinya ini hari ini. Berarti kan pemerintah sudah hadir di sini hari ini kan gitu. Jadi buktikan saja lah dulu lah. Buktikan bahwa kami serius gitu loh. Bahwa ini bukan cerita dongeng. Jangan sampai gini loh, kecapnya itu 80%, kerjanya 20%. Harus dibalik. Harus dibalik. Ya, jadi saya selalu bicara gini. Udahlah, kalau saya kan panggil ke Danjen, ke Bapak itu, bilangnya abang kan gitu. Udahlah bang, biarin orang banyak retorika. Saya udah malas dengan retorika. Bukan berarti kita anti retorika ya. Artinya retorika kebanyakan kan pembenaran.
Kami mah praktek aja udah gitu. Salah dan benar ketika sudah praktek. Kalau salah ya benerin gue kan gitu. Kalau bener ya bantuin kan gitu kalau bener ini gitu. Itu jauh lebih efektif kalau menurut gue. Ya poinnya melakukan sesuatu sesuai dengan porsi ya. Iya sesuai dengan porsi kan. Misalkan saya kan bukan juga supir traktor yang ngeruk-ngeruk, ya sudah PU yang suruh kan gitu. Bisanya megang parang. Megang parang gitu. Biasa gue di hutan buka jalur ya gue babat-babat gitu aja lah. Tapi menarik menurut beliau atau Bapak Danjen. Jadi kan ini sebuah trigger gitu kan. Saya juga belum tahu apakah di semua dusun, gunung ataupun desa se-Indonesia memiliki titik nol sungainya masing-masing. Punya seperti ini atau bahkan lebih bagus, atau punya seperti ini juga belum ketemu atau belum kelihatan, belum direvitalisasi. Mudah-mudahan ini menjadi trigger atau contoh. Ya siapa tahu kan ya. Kalau misalkan ini bisa dilihat sama teman-teman yang lain, volunteer-volunteer di sekitar lah ya. Bahwa oh ya oke juga nih gitu untuk menjadi penggerak gitu, bahwa daerah kita masing-masing memang perlu hal seperti ini gitu sih. Ya kalau saya ngelihat sedikit nih agak mengutip lah. Kalau Jawa atau Indonesia, Sumatera, Pulau Sumatera dengan Jawa itu sebagai cincin api, pasti yang namanya cincin api itu bekas letusan ada. Setelah bekas letusan atau kaldera, biasanya itu pasti jadi telaga atau jadi setu atau jadi danau. Nah, itu kan itu yang harus direspon. Contoh ini nih, ini kan kalau ngelihat bentangan, ini kan kaldera. Ini mungkin dulunya di bawahnya letusan. Maka dia mengendap kan menjadi sesuatu yang menampung air. Nah, kalau dari Sumatera sampai Jawa itu gunung api semua, saya yakin ada banyak. Ya tinggal bagaimana teman-teman atau kita ya semua yang mau mulai berbuat sesuatu itu, ya cobalah cari informasi. Karena danau atau sendang atau ranu atau telaga atau apalah namanya, itu pasti berkaitan dengan sejarah. Logika aja, pasti yang ada kehidupan itu pasti dekat air. Dan di Jawa, Sumatera, kebudayaan kita, kebudayaan gunung ya khususnya, itu pasti kampungnya dekat sendang air. Luasnya pasti dekat telaga. Makanya di Babad Pajajaran itu ditulis ada talaga, kata talaga. Terus ada Leuweung Samida, Leuweung Larangan lah. Leuweung Samida itu hutan yang sudah tidak boleh disentuh sama sekali karena itu area-area sakral atau area-area yang memang tidak boleh menjadikan untuk dieksplorasi besar-besaran untuk kawasan. Untuk apa ya? Konservasi tadi. Bahasa konservasi mereka itu kan dengan cara pamali, temenang, lain waktuna, jadi tidak boleh, bukan diperuntukannya, bukan waktunya. Itu sebenarnya untuk menjaga. Bahasa sederhana lah ya. Sederhana, tapi bisa dipahami. Gitu. Kayak saya ketika orang tua misalkan, pamali, tongkadinya, pamali nggak boleh ke situ. Ya sudah. Nggak usah nanya, berarti itu ada sesuatu yang tidak dilarang. Nah, kalau sekarang kan pamali mitos. Dilarang, dilanggar aja. Bukannya iya. Bener nggak kalau sekarang gitu? Jadi bahasanya memang jangan ini ya. Ya itu mungkin kehilangan degradasi bahasa saya, degradasi perilaku ya, perilaku leluhur kita gitu. Perilaku leluhur kita yang baik itu sudah terdegradasi. Tidak pakai etika lah. Kalau bahasa orang itu kan sowaan. Bahasa orang itu sowan, ade gorengku basah. Mau jelek, mau bagus ngomong dulu lah, mau ngapain itu. Lo jangankan ada manusianya. Orang kita di sini ngebersihin, itu ya pakai doa dulu biar kita selamat. Karena di sini ya pohon siapa tahu belum setuju gua datang ke sini waktu itu. Atau hutan, ngapain lu ke sini Wid kan gitu, bisa jadi. Ya gue minta amit-amit dulu lah, pohon, angin, harimau, apalah yang ada di sini, gua mau ngebersihin ini. Gue biar tempat ini nyaman buat kalian, buat bisa minum bersama-sama gitu. Itu ada kayak gitu sudah mulai hilang. Menarik banget sih. Ya nanti mungkin kalau nanti teman-teman butuh informasi, ini PR saya dengan teman-teman Rimba ini, Relawan Indonesia Pembela Alam ini. Wajar ketika masyarakat sekarang blank, taunya sudah bagus. Karena mungkin
informasi di sini belum tersampaikan prosesnya. Mungkin nanti saya mau bikin pos informasi. Ya doakan juga kalau mau ada yang menyumbang juga silakan di sini. Nyumbang di sini juga nyumbang doa juga boleh. Doa mudah-mudahan anak relawan ini lancar, ada yang ngasih rezekinya dan yang lainnya. Kami bukan meminta, ada duit sendiri kerjakan. Kalaupun ada yang menyumbang tidak menolak, silakan. Dan bareng-bareng bersama-sama. Saya pengen bikin informasi proses di sini mungkin. Oh di sini adalah kawasan Lang Jawa itu apa? Saya ingin sampaikan. Oh prosesi revitalisasi itu seperti apa? Apa yang saya sampaikan itu bukan bercerita bohong. Nanti bisa dilihat mungkin dokumentasi baik itu foto, visual atau video. Kami tetap selalu membuat dokumentasi. Iya, penting Kang. Pentingnya gini. Ya ini sih pendapat pribadi nih, Kang Indra, pendapat pribadi. Menurut saya, wah hebat ya. Teman-teman atau kita warga Indonesia itu belum siap untuk wisata murah. Paham maksudnya? Wisata mahal kalau dibilang belum siap ya nyata karena secara materi tidak sanggup. Ada diadain wisata murah juga belum siap karena mentalnya. Begitu datang murah, datang seenaknya. Ya. Kita datang sekarang bersih, nggak tahu tahun depan tuh udah ada coret-coretan, ya kan? Pohon pada dipatah-patahin atau apa gitu. Nggak, karena apa? Karena dia nggak tahu informasinya gitu. Nggak tahu informasi. Dulu tuh awalnya kayak gimana nih? Orang bikin kayak gini nih kayak gimana nih? Susahnya minta ampun gitu segala macam. Nah itu nggak ada. Jadi yang saya bilang kemarin Kang, bahwa banyak sesuatu hal sekarang itu orang hanya menyampaikan satu goalnya aja, finishingnya aja. Dari mulai start sampai prosesnya itu tidak ada. Ya. Nah, starting dan proses itu menurut saya itu adalah bagian dari sejarah. Jadi kalau misalkan Kang Wiwit bilang tadi mau membuat papan informasi sebagai informasi bahwa ini tuh awal mulai bentuknya kayak gimana sih? Proses bikinnya kayak gimana sih? Kalau bahasa kerennya after before-nya. After before. Itu saya setuju ya. Najeng ayeuna. Nah, jadi setidaknya mereka akan membaca itu start awal mula gagasan terus dari mulai prosesnya itu adalah sejarah, nanti makin lama kan jadi sejarah kan. Pelaku-pelakunya juga disampaikan nanti mungkin. Dan jadi akan paham jika seseorang itu udah paham sejarahnya, insya Allah lah mudah-mudahan ada sedikit menghargai bahwa, wes kasihan ini yang udah berjuang nih, gitu kan. Maksudnya kita datang ke sini mau nyampah atau mau ngotorin atau mau merusakkan, mudah-mudahan enggak sih. Ya. Saya sepakat tadi menarik bahasa apa wisata murah juga belum siap. Ya, saya setuju. Contoh lah misalkan di sini sudah ada fasilitas, entah itu ada bentuknya gazebo atau saung lah ya. Ya mereka nyimpan bekas makan ya simpan. Ya mungkin sekarang ada yang membersihkan lah ya, karena ada teman-teman dari desa wisata ini. Ya sebenarnya K3 itu harusnya si orang yang mau datangnya itu dengan K3-nya, kadar K3-nya itu loh. Jadi misalkan gini, nggak usah lagi harus ada K3 sebenarnya kalau wisatawannya sadar. Tapi memang tadi belum sadar ya, pada akhirnya kan harus dikelola. Ada kelompok yang mengelola kan gitu, ya nggak jadi masalah. Harusnya dari pengunjung yang datangnya pun harus K3 sendiri gitu loh, bahwa gua datang ke Telaga Saat yang nggak boleh buang sampah sembarangan, terus harus membuat nyaman, jangan mengganggu orang yang berwisata yang lainnya, jangan mengganggu juga tumbuhan yang lainnya. Keamanannya pun ya mereka harus safety misalkan. Oh ketika saat musim hujan dia harus raincoat lah atau apa dan yang lainnya. Harusnya K3 itu harus menjadi kebiasaan setiap individu yang mau berpetualang atau bepergian. Contoh lagi, kita tadi ke sini, mengpencerah. Artinya kita sedang membaca keamanan. Terus tolonglah nanti jangan sampai kita buang sampah. Artinya sudah terterap di di kepala kita. Dibikin nyaman. Ya kita ketika ada orang yang berwisata ya kita nggak sembarangan teriak-teriak dan yang lainnya. Biar semuanya nyaman. Nah, saya lihat di sini juga udah banyak tempat sampah hampir nggak jauh. Iya. Harusnya kan tidak harus ada tempat sampah. Karena apa? Justru kalau sudah ada tong sampah, menurut saya itu orang gue kan udah bayar, ya udah buang. Seharusnya kewajiban kita itu nggak mau ada tempat sampah, nggak ada tempat sampah, bayar nggak bayar, tetap yang namanya sampah itu ya kita nggak buang sembarangan sebenarnya gitu. Harusnya kan di situ. Gitu. Nah tapi memang ini tadi kembali lagi individu-individu di kita mayoritas mentalitas di kita itu ya belum siap untuk wisata murah aja belum siap apalagi yang mahal. Ya, contoh misalkan ke negara luar lah ya, ke negara luar saya pernah lah beberapa. Ketika saya misalkan ke Singapura,
Padahal saya nggak berwisata ke Singapura, mau jadi seorang yang hanya baca puisi kan gitu. Tapi itu prosesnya, buset, gua nggak bisa ngerokok sembarangan kan gitu ya. Karena memang di sana negaranya kecil kali ya. Kalau semuanya orang dibebasin, tambah rusak kan gitu. Nah, kita memang dinyamankan dengan suasana juga. Indonesia itu terlalu kaya, jadi pada akhirnya terlalu malas mereka. Nyaman lah, tenang aja, masih belum kan gitu. Masih berhancur. Nah, tapi ketika ada sama COVID aja kemarin kan itu COVID dulu, ribut semua panik, wah ini kurang ini. Nah, artinya masa sih bangsa kita tuh harus ditekan-tekan kayak itu, ditakut-takutin dengan ada wabah lah, dengan apa? Harusnya udah banyak bersyukur, kita tuh harus bener-bener menjaga gitu loh. Ada pesan lah dari bapak-bapak kita tuh. Ya kalau bapak kita bilang kita jaga alam, alam akan jaga kita. Ya. Artinya itu satu apa ya, satu spirit buat kita. Dan alam itu tidak akan pernah bohong, selalu menjadi guru itu benar. Contoh, saya datang ke sini udah mungkin puluhan kali ya. Bahkan bisa jadi ratusan kali kaki saya ke sini gitu. Tapi tetap setiap saat ke sini saya dapat pelajaran ini lagi, saya dapat pelajaran. Memang alam tuh membuat saya tuh ya nggak pernah berhenti, harus terus belajar. Yeah. Gua besok harus, contoh misalnya nih. Kemarin saya nggak penting gitu papan-papan informasi karena saya nggak mau dianggap songong lu kan gitu, sombong lu gitu, pasang-pasang foto. Saya nggak mau itu gitu, nggak mau ya udah kalau gua ngerjain. Tapi ketika iya juga ya, orang sembarangan ke sini nggak tahu informasi, terus banyak apa ya, banyak yang bikin vlog atau apa, ya mereka hanya ngomong indahnya, tidak, ya padanya ya udahlah, kalau memang kalau ini harus dibikin ya gue bikin. Tadinya ya ngapain sih gue sombong-sombongan, songong-songongan, lu pamer lu kan gitu. Nggak mau sih sebenarnya, nggak mau disebut pamer, tapi ternyata ada beberapa temen penting Kang, penting katanya. Itu harus disampaikan, termasuk bapak juga. Udah, itu pasang aja papan informasi, karena mereka blank informasi tentang proses kan. Ya sudah, artinya saya belajar lagi hari ini, harus belajar lagi ya udah. Makanya sekalian mau ngukur-ngukur nih. Ya, alam itu guru terbaik lah ya. Iya, aslinya. Mantap. Bang Indra, ada pertanyaan lain nggak tentang Talaga Saat? Kalau saya sih, Bang, kalau berbicara tentang Talaga Saat itu, apa yang harus saya tanyakan? Karena alhamdulillah berkat beliau juga saya bisa mengakhiri, bisa terlibat di sini secara langsung waktu itu sampai dengan kejadian, sampai dengan ya seperti inilah hasilnya gitu. Memang dulu ketika kita lewat jalan itu, orang tuh males ngeliat sih, karena memang airnya itu cuman ya calobak kalau orang Sunda. Itu sih Bang, ya apa? Alhamdulillah kita sudah menjadi bagian dari sejarah, itu aja sih buat kita. Saya juga pengen ikut andil nih. Oke. Minimalnya saya menyampaikan informasi yang penting dari Kang Indra sama Kang Wiwit. Mungkin melalui kanal YouTube-nya sama W gitu kan. Siapa tahu aja informasi yang saya sampaikan ada beberapa orang yang melihat, memperhatikan, dan orang juga yang tinggal sekitaran sini mungkin bahwa oh iya ternyata di sana ada. Dan mungkin bisa jadi dari mulut ke mulut informasi itu akan sampai. Itu sih. Setuju. Jadi gini, bahwa ya Indra, saya ucapkan terima kasih lah teman-teman. Ini bagian, bukan saya sih sebenarnya. Bapak juga bilang seperti itu, Pak Doni juga bilang, kalian lah semua. Artinya bukan saya kan, kalau kalian berarti kan banyak. Ya Indra salah satunya, terus Akri. Sekarang ya alhamdulillah ya, mulai sudah semangat untuk bikin YouTube. Ya itulah bagian dari sebuah perjuangannya, memang kita ya apa yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan YouTube inilah memberikan informasi yang positif. Manfaat, bahasa saya tuh, sebarkanlah energi positif apapun bentuknya, entah itu dengan hanya tulisan kecil atau itu hanya statement status seperti, tapi yang positif. Energi positif menyebar, saya yakin negatif pun akan bergeser. Cita-cita saya tadi ingin menjadi ini pusat edukasi, tentu ini punya proses panjang. Harapan saya yang datang ke sini tidak hanya wisatawan yang ke sini. Bukan tidak boleh ya, silakan aja teman-teman ke sini. Tapi berharap besok-besok rombongan itu apa? Sekolah. Misalkan SMA datang ke sini. Oh, ini ada teman-teman relawan. Saya pengen bercerita di sini. Mungkin apa yang saya bisa kerjakan bisa bantu sama teman-teman relawan. Ada pendidikan lingkungan di sini, anak-anak baik itu dari tingkat TK, SD, SMP. Saya berharap
mereka harus paham. Apalagi orang Jakarta harus paham nih Ciliwung dari mana gitu loh. Berarti ada juga proses pengembangan pembibitan sini Kang ya? Oh ya, kalau pembibitan di sini pengembangan belum membuat satu persemaian. Tapi bibit-bibit ini kita dari teman-teman dan dari Paluntir Gede Pangrango kita support di sini. Ada juga bibit-bibit pohon yang memang dari baik itu dari Dinas Kehutanan. Dari Maleber ya ada ya? Nah, Dari teman-teman volunteer. Kapal ya? ini banyak yang nanam pohon karena gini nanam pohon di sini mungkin orang semangat pas nanamnya. Habis itu tinggal? Nah, banyak. Dan itu banyak faktanya banyak dan itu prosesnya pun banyak mengklaim tapi ketika tanya pohon lu mana kan gitu. Nah, di sini ada kemarin saya nanam terakhir sama Ibu Danjen sama Ibu Doni. Karena beliau-beliau ini yang memang serius dan diperintahkan para prajurit dan kami sebagai relawan di sini ya tetap harus ngontrol. Nah, artinya kalau nanam pohon di sini ya udah tanam pohon yang baik gitu. Nah, saya berharap edukasi seperti ini tersampaikan ke seluruh masyarakat. Di sini ada loh KTH, gitu, kelompok tani hutan. Dia sudah melakukan sebuah proses ya support lah kepada kami mau menanam pohon di beberapa spot, selalu ngontrol spot-spot yang lain. Misalkan di sini ada tempat jalur-jalur yang sudah retak longsor, kawasan hulu. Dia menginformasikan, oh Kang daerah ini sungainya udah abrasi. Nah itu yang harus saya sampaikan kepada adik-adik kami, anak-anak saya atau anak-anak kami yang SD, SMP, SMA ini, ayolah. Saya masih punya cita-cita itu. Makanya kalau teman-teman nanti yang mungkin nonton di YouTube ini, jangan sungkan kalau mau ke sini berbagi cerita lah minimal. Kalau ilmu mungkin terlalu berat, ceritalah apa yang ada di Telaga Saat. Itu bisa. Mungkin nanti sama W ini bikin apa kan program di Jakarta atau di Bekasi atau di mana ngumpulin komunitas, ayo kita sharing diskusi kecil sambil ngopi, sambil menikmati. Ya saya kan ngelihat yang wisata di sini ya sudah foto-foto selesai pulang. Pulangnya dari mana? Telaga Saat apa? Ya udah keren aja. Tidak ada cerita tentang apa gitu. Nah, saya pengen cita-cita sih. Yang datang tuh rombongan yang orang pengen tahu gitu. Padahal ini pusat informasi ya? Ya. Kawasan konservasi, betul. Informasi, ya. Gitu kan. Bagian dari sejarah, Pusat berlatih, pusat bermain, ya. belajar bisa semua. Dan itu aksesnya paling nggak terlalu deket banget ya? Iyalah, cuma 30 menit jalan kaki loh. Ya, kalau teman-teman tahu Telaga Warna. Berarti letaknya tuh setelah Masjid At-Taun ya? Setelah Masjid At-Taun, teman-teman di sebelah kiri terus Setelah ini aja pokoknya. Marimba. Ah, Marimba takutnya ganti. Yang nggak ganti apa coba? Apa? Patung Pramuka. Setelah Patung Pramuka kiri sudah masuk. naik pangkat ganti seragam gimana? Ya, berarti Satpol PP ya. Sama. Jadi setelah Patung Pramuka, kalau lewatin Masjid At-Taun, kita ngomongin dari Bogor ya, dari Bogor. Setelah Patung Masjid At-Taun sebelah kanan, lewatin ada Patung Pramuka, terus langsung ke kiri. Ya. Iya. Itu patokan yang paling tidak bisa berubah. Bisa jadi kalau nama hotel itu berubah. Ya kan? Nah, Kan itu. patung nggak mungkin rubuh ya? Rubuh nggak? Kecuali ada yang ngerubuhin. Ini juga bisa nggak ada kecuali ada yang nutupin lagi. Asal jangan longsor aja. Mudah-mudahan enggak. Iya, makanya dari situ kan kita bareng-bareng lah gitu. Iya. Pokoknya ya poin akhirnya akan bicara indah. Ya. Kan bicara indah, kan bicara nyaman, tapi kita tetap harus tahu proses untuk menjadi indah tuh kayak apa sih. Iya. Gitu kan. Sama aja kalau kita kayak naik gunung, pengen nyampe puncak, lihat sunrise gitu. Pengen indah banget, itu kan puncak indah banget. Nyampe puncak kan nggak begitu indah itu. Dari bawah kan capek gitu. Jadi kami itu kan bukan punya beban, punya tanggung jawab besar. Ketika ini selesai, kita harus geser lagi ke tempat yang lain. Nah, ini kan belum beres nih. Tapi kita sudah mulai memetakan. Di sini ada telaga yang namanya Telaga Cibulau yang kita juga pengen respon. Kang, sorry, kepotong. Saya takut lupa. Di atas sini ada Telaga Warna juga kan? Iya. Telaga Warna. Fungsinya sama atau tidak? Atau ada aliran rembesan Itu rembesannya dari sana ke sini juga? Enggak, atau beda sungai. Beda sungai. Nah, dia jalurnya lewat yang ke dekat Mail Rimba. Nanti ketemu lagi di situ ada telaga lagi. Tapi nanti sama satu arahnya Ciliwung. Gitu. Harus diluruskan sedikit Pak. Nanti akan lebih dijelaskan sama Kang Eko. Begini. Akang tadi bilang di atas ya. Nah, sebetulnya Telaga Warna itu lebih di bawah dari sini. Kalau lihat kelihatannya di atas. Kelihatannya di atas.
Iya. Soalnya kalau dari Jalan pinggir raya, patokan jalan raya, begitu masuk mendaki temen sedikit, ya kan sedikit ya, kan? Landai lah ya. Kalau di sini kan tadi lumayan naik. Ya, nanjaknya kan lumayan. Terus landainya kan dikit. Iya. Berarti kan lebih tinggi. Siap. Jadi salah satu alasan kenapa titik ya ini kan lebih tinggi. Nuhun Kang koreksinya. Ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Ya gitu nggak kan. apa-apa. Saya juga Kan itu psikologis ketika naik berkendaraan aja Iya. kan. Gue naik nih ke sini seolah-olah di atas. Padahal itu di bawah sebenarnya. Pos itu di bawah. Kalau hitungan MDPL mah Ya, MDPL tuh. Nah, itu bagian dari titik. Ya, artinya hulu lah. Kalau pusat titiknya di sini itu nanti ketemunya nanti di bawah yang di belakang Tugu Pramuka itu ada telaga situ. ada. Nanti ketemu nih, oh ini dari Telaga Warna nih. Masuk ke sini. Ada bungungan kan, bukit-bukit, kebun teh dan ada hutan kan, koridor. Kita posisi di sini. Nah, ini ngalir. Nanti terus nanti ketemunya di bawah situ. Yang mau arah ke Paralayang situ. Nanti ketemu lagi. Tahun. Nah, nanti ketemu. Belakang Tahun. Nanti ketemunya di situ. Jerat. Gunung Mas gitu. Ya. Lihat Gunung Mas. Ya, jalur airnya. Nah, dari situ nanti ketemu lagi. Ada lagi nanti sodetan. Dari Gerben, ya. Dari Iya. Mas Sigit, turun semua ya. Sebenarnya subdas. Kalau Pak Doni bilang cicitnya itu di dalam hutan banyak cicit. Anak-anak sungai lagi. Oh, anak sungai kan ya udah mulai dekat Udah kan gede. gitu, udah gede. Itu cicitnya. cucu sungai. Cucu sungai, cicit gitu Siap, kan, siap. buyut. Gitu. Oke. Ada lagi Kang Indra? Buat telaga. Kalau telaga ini ya seperti yang sudah dibilang tadi sih. Jadi orang-orang datang ke sini dengan sudah goalnya. Ya saya hanya ingin berpesan, ya tolonglah kita jaga bersama. Siap. Ya, caranya sederhana aja, buang sampah ke tempat yang sudah disediakan, gitu kan. Terus jangan vandalisme atau mengganggu pohon, walaupun itu hanya memetik sedikit pohon lah. Yep. Gitu. Itu aja sih. Siap. Kang, ada pesan lain? Ada Aman. satu lah ya. Kalau urusan lingkungan, ngurusin lingkungan ya, itu bukan melihat siapa lu, bukan lembaganya apa, tapi ini rumah kita, bumi itu rumah kita. Jadi ketika kita menjaga alam, alam pasti menjaga kita. Jadi tagline-nya lah bahasanya, semangat kita tuh jaga alam, alam jaga kita kan. Kita jaga alam jaga kita. Itu harus jadi semangat. Jadi membela alam itu tidak rugi. Mungkin orang lain ada yang membela A, B, C, D. Kalau saya membela alam aja. Karena Petanya nggak dibela. ya nggak apa-apa lah. Bela Peti. Bela Peti. Nuhun Kang. Teman-teman. Obrolan santai. Gus, sebelum itu. Oh, mangga. Ada apa lagi? Samawa itu beneran nih serius 30 gunung. Insya Allah. Oh, ya. Itu ditanya nih. Gue nanya ya, Ya, jadi siap, nanya siap, gue siap. pada akhirnya kita dari tadi mikir 30 gunung. Berarti kan kalau 30 gunung di Indonesia kan banyak, tidak hanya 30. Berarti kan summit-summit yang tertingginya kan. Iya, ya dibilang tertinggi sih tidak. Ya, artinya di mungkin daerah itu tertinggi lah. mewakili. Ya untuk mewakili misalkan Jawa Barat apa gitu kan, misalkan Jawa Tengah apa kan gitu. Itu sampai Sabang sampai Merauke. Iya. Berarti jadi ke Karten dong. Iya, insya Allah Klaten. Kan totalnya kalau nggak salah ada sekitar 128 vulkan mountain Indonesia kan. Nah kalau kita baru naik 30, ya insya Allah tahun-tahun berikutnya kita bisa nambah lagi 30-nya lagi yang belum. 30 lagi yang belum. Oh Tapi berarti mungkin dengan agenda ini setahun ya? Agenda setahun. Agenda setahun. Ya. Jadi eventnya tuh emang kita bicaranya kan ya gunung, karena memang kami bergerak di gunung awalnya. Tapi namanya berangkat ke gunung lagi-lagi cuman bukan bicara gunung. Ya. Sebetulnya kan bukan bicara Iya, gunung. gunung itu kan cuma spotnya yang magnetnya ya. Tuh. Ada persoalan lain sebenarnya. Persoalan lain di bawahnya. Satu, ini adalah trigger contoh yang baik untuk dibawa juga ke lokasi-lokasi tempat nanti kami akan ekspedisi. Siap. Apakah di sana juga sudah ada signal yang baik? Sungai apa kan gitu. Ataukah bahkan lebih baik? Ya. Kalau bahkan lebih baik, Itu harus dijaga kan? dijaga, kita ambil, kita adopsi, kita bawa ke tempat yang belum ada. Ya. Ya. Poinnya kan kayak gitu. Ya. Tolong sampaikan pesannya. Yes. Ya. Selain itu, kita bicara adat. Ya. Tidak menutup
apa ya, tidak menutup mata lah kita. Indonesia suka digaungkan bahwa memiliki kaya akan adat, beragam dan budayanya beragam. Tapi kalau ditanya apa budaya dari mungkin Aceh, ya mungkin kita orang sini nggak tahu gitu. Ini cuma tari saman aja. Nah, sedangkan saya ngobrol sama Kang Wiwit kan kemarin. Ya. Di Gunung Putri itu kan ada berapa jenis adat di sana itu aja Udah banyak. banyak. Setiap desa juga beda. Setiap desa beda. Tata Gimana caranya. versi Indonesia gitu. Iya. Nah, kita akan coba untuk bisa mengeksplor hal tersebut. Kita bisa mendokumentasikan dengan baik, menulis itu dalam sebuah buku, dan bisa membagikan pada semua teman-teman di Indonesia atau warga negara Indonesia. Jadi mereka jadi bisa tahu nih, oh iya ternyata Indonesia tuh dibilang kaya akan adat, ragam dan budaya, gunungnya segala macam. Ya memang ada, dokumentasinya ada, fotonya ada. Kalau sukanya baca buku ya bukunya juga ada nanti. Nah, bukan cuma adat, keseniannya dari musik, tarian, senjata mungkin, perkakas gitu kan. Mereka masing-masing punya gitu kan. Jadi banyak yang akan kita eksplor. Tujuannya buat apa sih? Iya buat memberikan informasi yang baik buat teman-teman semuanya yang belum paham, yang belum tahu atau yang lupa akan dari mana sih kita, gitu. Dari mana kita? Kita punya leluhur, kita punya budaya, ya jangan sampai lupa. Tidak menghalangi orang mau mengikuti tren budaya luar, mangga. Bodoh lah ya itu. Tapi setidaknya kita tetap harus paham kita dari mana. Ya. Gitu sih. Kita Indonesia. Tanhana nguni, tanhana mangke. Yes. Ada hari ini, tidak mungkin ada hari kalau tidak hari kemarin. Iya. Artinya ada masa silam. Adanya sekarang itu ada masa silam. Yes. Terus kenapa saya bilang kok 30 gunung Indonesia? Iya, karena kita saya nggak bicara Aceh, saya nggak bicara Bekasi, saya nggak bicara Papua, saya nggak bicara Kalimantan, saya bicara Indonesia gitu. Ya. Terus lo kenapa gunung? Saya mampunya ini, gitu maksudnya mampunya ini. Jadi kalau misalkan saya pengen mampunya jadi presiden, ya mungkin bisa berbuat lebih. Cuman saat ini saya mampunya naik gunung, ya akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bagi dengan cara yang saya sukai dan saya bisa. Melalui gunung ya sudah kita lakukan. Ya, menarik bahwa saya mengutip juga tuh yang sering didengungkan Bapak kami. Jadi ekologi dan budaya adalah bagian dari pertahanan negara. Pasti kan? Jadi kenapa semangatnya dia? Karena alam dan budaya itu adalah bagian dari pertahanan. Pasti. Di pertahanan negara loh. Ya, artinya kalau orang yang ngomongin bela negara ya kan salah satu buktinya konkretnya yang ngejagain alam itu salah satu. Jadi apa yang kita lakukan ini sudah menjadi satu bentuk bela. Pak Doni bilang, saya bilang, bentuk Pancasilais yang dilakukan tuh ya ini katanya, anak-anak ini nih sudah melakukan Pancasila katanya. Ya itu kan maksudnya sesuatu hal yang kecil manfaatnya besar dan bisa dinikmati orang banyak. Ya artinya lebih ke manfaat gitu. Siap. Akan ngelakuin di sini sekarang nih, ya mungkin dirasakan juga sama nelayan-nelayan yang di ujung Jakarta. Amin, mudah-mudahan. Ya kan? Merasakan juga buat teman-teman penduduk yang di sekitaran Jakarta yang biasa kena banjir. Yang penting satu syaratnya sama-sama ngejaga. Itu. Ya wes, itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan atau banyak silaf dari kami, ya memang Banyak ngomong gua, sorry. ya, Bapak memang suruh ngomong kan? Iya, gua suruh ngomong. Kalau suruh Biar diam, nggak ada komen suruh banyak ngomong, gua banyak ngomong emang. kalau bintang tamu dia mah mending saya wawancara sama patung macan saya. Ya itu ya. Sebenarnya terima kasih dan mohon doa dan dukungannya untuk kegiatan sama Way Adventure untuk ekspedisi 30 Summit. Insya Allah akan dilakukan dimulai bulan Mei 2021 sampai dengan Mei 2022. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga untuk dukung channel sama Way Adventure dan Panca Kaki. Jangan lupa juga klik goyang kameranya. Jangan juga klik subscribe-nya, klik like-nya jika kalian suka. Jika kalian juga tidak suka ya bolehlah dislike. Cuman kasih juga komentarnya kenapa kalian tidak suka. Sip. Biar kita bisa belajar untuk memperbaiki. Terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.